Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal bedah tuntas satu konsep keuangan yang jujur aja, pas banget buat kita Gen Z. Namanya mudharabah. Ini bukan cuma soal gimana caranya dapat cuan, tapi gimana caranya cuan yang kita dapat itu jadi berkah. Jadi sejalan gitu sama nilai-nilai dan mimpi-mimpi kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh ngaku, pernah nggak sih kamu punya ide bisnis yang kayaknya, wah ini gila sih, keren banget, tapi pas lihat isi rekening, yah nangis di pojokan? Kamu tuh punya visi tapi modalnya nol besar. Nah, dilema jadi miliuner alias punya ide jutaan dolar tapi duitnya nol, ini yang sering banget bikin ide-ide kita mati sebelum berkembang. Nah, di sisi lain ada teman kita, sebut aja si penabung. Jago banget nabung, duitnya ada, nganggur malah di bank. Tapi dia sibuk banget sama kerjaan kantorannya, nggak punya waktu atau mungkin nggak pede buat jalanin bisnis sendiri. Kelihatan kan polanya? Ini tuh kayak dua kepingan puzzle yang sebenarnya bisa nyambung jadi satu gambaran utuh. Disinilah mudharabah masuk, jadi jembatannya. Tapi ini bukan sekedar perjanjian di atas kertas ya, ini lebih dalam lagi. Ini soal ngerubah cara kita mikir. Dari yang tadinya serba FOMO alias fear of missing out, takut ketinggalan ini itu, malah kejebak investasi aneh. Kita geser jadi JOMO, joy of missing out. Ada rasa tenang gitu loh, karena kita milih jalan keuangan yang punya prinsip, yang adil, bukan yang cuma ikut-ikutan doang. Coba deh, lihat bedanya. Jauh banget. Kalau pakai cara konvensional yang basisnya utang, seringnya kita kalau stres malah jadi doom spending, belanja nggak karuan. Tapi di paradigma mudharabah yang basisnya kemitraan, kita malah diajak buat financial healing. Prinsip utamanya bukan bunga, tetap yang bikin pusing kepala, tapi bagi hasil yang adil. Sama-sama seneng, sama-sama nanggung risiko. Jadi kata kuncinya dengerin baik-baik ya, adalah nisbah. Ini jantungnya mudharabah. Buang jauh-jauh deh pikiran soal bunga atau riba yang kaku. Nisbah itu kesepakatan bagi-bagi untung. Kalau bisnis lagi untung gede, ya kita senang bareng. Kalau untungnya lagi tipis, ya kita bagi sesuai porsi yang udah kita sepakati di awal. Nah, ini baru namanya partneran. Adil kan? Oke, biar nggak ngawang-ngawang kita coba pakai cerita deh biar gampang. Kita lihat gimana konsep ini bekerja di dunia nyata lewat sebuah studi kasus sederhana yang kayaknya relate banget. Kemitraan kedai kopi, kekinian. Kenalin, ini dia toko utama kita. Aris, si milioner kreatif yang jago banget soal kopi. Dan Bella, si penabung yang punya dana nganggur 50 juta. Di sini, Bella jadi syahibul ma'al, atau gampangnya investor. Dia yang menyediain 100% modalnya. Terus Aris jadi mudorib, alias pengelolanya. Mereka bikin kesepakatan bagi hasil keuntungan, atau nisbah, 60% buat Aris yang kerja keras tiap hari, dan 40% buat Bella. Eits, tapi ada satu syarat yang nggak bisa ditawar. Transparansi radikal. Maksudnya, Aris harus super jujur dan terbuka soal semua pemasukan dan pengeluaran. Nggak ada ceritanya Bella di ghosting kalau nanya soal duit. Ini fondasi kepercayaan yang bikin kerjasama mereka bisa jalan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita uji coba kemitraan ini di dunia nyata. Bakal ada 3 skenario. Pas bisnisnya lagi viral-viralnya, pas lagi sepi, dan pas, ya lagi apes aja. Skenario pertama, bulan madu. Kedai kopinya viral di sosial media, dan bulan itu untung bersihnya tembus 15 juta. Mantap! Sesuai kesepakatan nisbah 60%, Aris dapat bagian 9 juta rupiah. Wow! Kerja kerasnya beneran kebayar kan? Skenario kedua, realita kehidupan. Hype-nya mulai turun. Keuntungan bersih bulan itu cuma 3 juta. Bagian Aris jadi 1,8 juta. Emang lebih kecil, tapi poin pentingnya adalah Aris nggak punya beban utang yang harus dibayar tiap bulan. Pembagiannya tetap adil sesuai kondisi. Nah, ini nih pertanyaan pamungkasnya. Gimana kalau bisnisnya malah rugi? Atau pakai bahasa gaulnya, boncos. Anggap aja bulan itu rugi 5 juta karena misalnya mesin kopinya tiba-tiba rusak. Gimana dong? Di bulan yang boncos itu, Aris sebagai pengelola dapat berapa? Nol besar. Nggak dapat bayaran sama sekali. Kerugian yang dia tanggung adalah waktu, tenaga, dan pikiran yang udah dia curahin selama sebulan penuh. Lalu, kerugian uang 5 juta itu kemana? Nah, ini dia bagian yang nunjukin keadilannya. Kerugian finansial itu ditanggung penuh sama Bella, si pemilik modal. Jadi modal awalnya berkurang. Ini prinsip berbagi risiko yang sesungguhnya. Nggak ada satu pihak yang dieksploitasi. Dan lihat deh, rumusnya tuh beneran sesimpel ini. Bagian masing-masing ya tinggal keuntungan bersih dikali persentase nisbahnya. Nggak ada tuh hitungan aneh-aneh atau biaya tersembunyi. Semuanya jelas dan transparan.
Oke, dari cerita Aris dan Bella tadi, kita bisa tarik banyak pelajaran. Sekarang, kita ubah jadi panduan praktis yang bisa kamu pakai. Anggap aja ini contekan, biar kamu nggak di-ghosting sama calon partner bisnismu nanti. Ini dia, analisis 5C yang bisa jadi pegangan. Nomor 1, dan ini tolong dicatat ya, yang paling penting, karakter atau karakter. Dia jujur nggak? Amanah nggak? Baru setelah itu lihat capacity atau kemampuannya. Beneran bisa kerja nggak? Terus ada capital, condition atau kondisi pasarnya gimana, dan terakhir collateral buat jaga-jaga. Hati-hati banget sama red flags ini ya. Kalau ada yang nawarin kerjasama tapi ngejamin profit tetap tiap bulan, itu bukan mudharabah, itu riba. Kalau diajak bikin perjanjian tertulis tapi nolak, wah, mending lari deh. Cari yang green flags. Mau transparan, ngasih laporan rutin, dan mau semuanya jelas hitam di atas putih. Pada akhirnya, mudharabah ini lebih dari sekedar kontrak. Ini tuh bagian dari gaya hidup finansial yang modern dan beretika. Kalau sekarang kan lagi ngetren tuh istilah loud budgeting. Nah ini sejalan banget. Intinya tuh gini, jangan pernah malu buat jujur soal kondisi finansialmu. Keterbukaan di awal, kayak prinsip loud budgeting itu, justru jadi kunci buat bangun kepercayaan dan ngehindarin drama-drama di kemudian hari. Oke, jadi apa nih yang bisa kamu lakuin sekarang? Coba deh mulai dari financial healing, benerin dulu hubunganmu dengan uang. Terus, nggak perlu jadi ahli, tapi pelajari dikit-dikit dasar-dasar perjanjian bisnis yang adil. Praktikkan keterbukaan, seleksi calon partnermu pakai checklist 5C tadi, dan yang paling penting, semua harus tercatat. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma gimana cara dapat profit. Tapi, gimana caranya profit itu bisa bawa berkah dan ketenangan buat kita. Mudharabah nawarin jalan ke sana. Tinggal pertanyaannya sekarang, kamu siap nggak buat mulai?